Geger perseteruan Dr. Richard Lee dengan artis Kartika Putri kian memanas. Dipicu oleh pernyataan Dr. Richard Lee sebelumnya yang berharap bahwa penyakit yang diderita Kartika Putri bukan karena azab, hingga dirinya merasa terzolimi oleh Kartika Putri yang hingga kini belum meminta maaf setelah menyeret dirinya ke ranah hukum hingga ditahan berbulan-bulan. Mendengar hal tersebut, Kartika Putri membantahnya dengan tegas. Ia menampik tudingan Dr. Richard Lee bahwa dirinya lah penyebab sang dokter diseret ke dalam sel tahanan. Menanggapi pernyataan Kartika Putri soal adat ketimuran juga soal sikap orang terpelajar dan berpendidikan yang seharusnya berempati saat orang lain menderita sakit, soal rencana Kartika Putri untuk bersilaturahmi dengan sang dokter, juga istrinya, Dr. Richard Lee pun angkat bicara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh penyakit yang diderita Kartika Putri sebelumnya yang sempat misterius memang menjadi perhatian netizen dan masyarakat luas, tak terkecuali Dr. Richard Lee. Di sela-sela menanggapi penyakit yang diderita Kartika Putri, Dr. Richard Lee diantaranya mengatakan bahwa dirinya belum sepenuhnya bisa memaafkan Kartika Putri karena prahara hukum di masa lalu membuat Dr. Richard Lee pernah ditahan oleh pihak kepolisian selama berbulan-bulan. Meski ujungnya justru Dr. Richard Lee mengklaim dirinya menang dalam kasus tersebut. Namun Kartika Putri pun menjawab bahwa yang membuat Dr. Richard Lee ditahan polisi bukanlah karena laporannya, melainkan justru pihak kepolisianlah yang melaporkan Dr. Richard Lee dengan pasal illegal access yang membuatnya ditahan. Sehingga Kartika Putri berharap agar Dr. Richard Lee tidak terus-menerus merasa terzalimi oleh dirinya. Mengetahui hal tersebut, Dr. Richard Lee kembali angkat bicara dan menanggapi pernyataan Kartika Putri tersebut. Tabayun, sebenarnya aku nggak mau buka soal tabayun ini ya, karena aku mendengar pertama kali dia ngajakin tabayun tuh dari wawancara yang malam-malam di depan rumah siapa itu aku nggak tahu ya. Ada depan wartawan yang wawancara, dia ngomong dia mau ngajakin tabayun. Makanya aku membuat instastory, aku bilang ada yang ngajakin tabayun. Menurut kalian bagaimana? Bukan terkait dia menchat istri saya, meskipun saya sudah tahu dan saya tidak pernah membuka chatan itu. Dia sendiri yang membuka chatan itu, kan agak aneh ya. Terus ngomongin hal-hal yang ya nggak begitu baik ya menurutku ya. Jadi agak nggak pas dan ngapain di-share chatan tersebut ya. Agak nggak sinkron sih dengan apa yang dikerjakan ya, apa yang diajak ya kayak gitu ya. Saya juga jadinya agak sedikit takut ya, apalagi kan kemarin terakhir tabayun kan ujung-ujungnya bawa pengacara, ujung-ujungnya saya dapat somasi, ujung-ujungnya saya dilaporkan. Saya juga takut nih tabayun seperti apa, dan wajar dong bagi saya untuk trauma dan jaga diri saya. Dan ketika saya juga polling, banyak banget masyarakat yang bilang nggak usah dok, nggak perlu. Orang tua saya juga bilang seperti itu, dan keluarga terdekat saya juga tidak mengizinkan saya ya, karena kan track record dan trauma sebelumnya. Edukasi di sini adalah bagaimana kita menghargai perbedaan, dan juga apa yang aku minta balik lagi gitu, aku gak merasa melakukan hal yang menzolimi orang lain. Meminta seorang muslim mengaji itu bukan sesuatu hal yang hina, bukan sesuatu hal yang buruk. Justru buat aku sebagai seorang muslim wajib untuk mengaji. Makanya sedih kalau seandainya ada orang yang tidak paham arti mengaji, memperolok ngaji, dan malah buat aku alhamdulillah kalau dibilang duta ngaji ya alhamdulillah. Kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua,
Dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku gitu. Dan juga jangan merasa seperti terzolimi gitu, padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang, tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup bukti gitu, dan harus tarik ulur lagi lurus bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Saya akhirnya diperintahkan lagi oleh suami saya, sayang mau bulan suci Ramadan, coba sayang WA ke istrinya, ajak ketemuan, kita ketemu 4 mata, kita sama-sama duduk bareng, kayak gini aku bilang, aku DM ke istrinya. Aku DM, hai dokter, salam kenal, sebelumnya mohon maaf ya dok kalau ada yang nggak berkenan dari saya baik sengaja maupun tidak sengaja. Di sini saya DM dokter bertujuan untuk silaturahmi dengan dokter dan juga dokter Richard, karena menurut saya ada baiknya kita duduk berempat, saya dan suami, dokter juga dengan suami, untuk sama-sama dewasa dan bijak menyelesaikan masalah yang mungkin masih ada. Karena saya tidak mau berlarut-larut seperti ini. Tidak baik untuk kita semua karena kita sama-sama punya keluarga, anak, juga karir. Semoga pertemuan kita bisa menjalin silaturahmi yang baik. Saya tunggu kabar baiknya ya dok. Saya DM istrinya, ini perintah suami saya. Ini hari Sabtu kalau nggak salah. Kartika Putri juga secara sengit menanggapi pernyataan sinis Dr. Richard Lee mengenai pilihannya untuk mengobati penyakit yang dideritanya ke Singapura, bukan di Indonesia. Memang Dr. Richard Lee dalam pernyataannya bermaksud menyindir Kartika Putri. Menurut Kartika Putri, seorang terpelajar dan berpendidikan tinggi seharusnya tidak melakukan serangan seperti yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee dan netizen. Lalu seperti apa Dr. Richard Lee menanggapi pernyataan Kartika tersebut? Saya pikir menjadi suatu kewajaran sih kalau saya merasa saya terzolimi sih, dan tapi at the end of the day biar masyarakat saja menilai. Saya pikir komentar masyarakat sudah banyak banget ya, mewakili ya. Masyarakat menonton perseteruan ini, perkelahian saya dengan perdebatan perseteruan saya dengan Mbak KP. Mereka melihat kok, dan mereka sudah tahu juga yang mana yang lebih terzolimi, saya pikir. Jadi saya nggak menilai ya, saya sendiri saya nggak terzolimin, mungkin dia juga merasa terzolimin, tapi kan masyarakat bisa menilai. Nah, saya kasih saran juga untuk mbaknya mungkin juga bisa introspeksi diri. Kalau yang ngomong cuma 10%, oke. Tapi kalau ngomong 90%, mungkinlah bisa introspeksi diri, mungkin apa yang salah dari diri saya. Jangan menyalahkan gara-gara Dr. Richard 90% orang ini menghujat saya semuanya. Mungkin bisa introspeksi diri sih. Kita akhirnya udah deh nggak usah diladenin dan nggak usah diterusin. Bisa nggak diterusin? Bisa banget sampai hari ini. Nah, tapi pada saat kemarin aku kena sakit justru diperolok oleh dia dan masih mengganggu terus. Mau sampai kapan sih Dokter Richard mau mengganggu kehidupan pribadi saya? Ayo dewasa, katanya dokter mau mengedukasi. Mengedukasi aja dengan ilmu, jangan dengan nyinyirin ke saya terus. Dokter tuh juga laki-laki loh, saya perempuan. Apa nggak malu nyinyir terus ke perempuan? Nggak mau diambil pusing, nggak mau diambil baper, karena itu tadi kalau orang berilmu pasti orang yang berpendidikan pasti akan bisa menghargai, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, dan pasti berempati ketika orang lain diuji dengan pendidikan. Pernyataan menggelitik Dr. Richard Lee dalam pernyataannya belum lama ini, yang berharap bahwa penyakit yang diderita Kartika Putri bukan karena terkena azab, lalu mendapat respon menohok dari Kartika Putri. Ia menuding pernyataan sang dokter dan juga netizen dinilainya tidak elok sebagai orang Timur yang seharusnya berempati dan mendoakan kesembuhan sesuai adab dan etika ketimuran. Padahal dalam pernyataannya di waktu yang sama, Dr. Richard Lee menyatakan turut prihatin atas penyakit yang diderita Kartika Putri. Tetapi Kartika Putri tetap menilai adab dan etika ketimuran masyarakat Indonesia sudah mulai memudar. Lantas, seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee terkait pernyataan Kartika Putri soal adab dan etika ketimuran tersebut? Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab.
Mudah-mudahan kakak azab. Katanya aku membuli seorang wanita tentang azab ya. Kalian boleh nonton videoku lagi ya, mbaknya boleh nonton videoku lagi. Aku bilang mudah-mudahan bukan azab, bukan itu pasti azab, itu kalimatnya berbeda ya. Mudah-mudahan bukan azab itu adalah mendoakan ya. Dan apa yang saya sampaikan juga netizen juga sampaikan ya, baik cari dokter yang bisa ngaji dan lain sebagainya. Dan siapalah Dr. Richard Lee ini sampai bisa membuat opini semua masyarakat Indonesia itu kayak membenci dia ya. Jadi kan statement itu seolah-olah aku tuh mengajak semua masyarakat Indonesia itu membuli dia, membenci dia. Saya ini siapa sih? Saya ini cuma dokter biasa, nggak bisa mengarahkan opini masyarakat. Nah, jangan salahkan semua opini itu hanya ke Dr. Richard. Malah menurut aku tuh saatnya kita untuk merenung ya. Kalau misalnya ada yang menjelek-jelekkan diriku misalnya ya, 10% aja omongan netizen ya, aku tuh terenyuh dan aku tuh introspeksi diri ya. Apalagi kalau 90% orang itu kayak memberikan masukan, memberikan kita saran ya. Itu tuh saatnya kita introspeksi diri, jangan menyalahkan Dr. Richard aja. Itu menurutku ya. Iya, lucu sih. Aku ngeliatnya sedih, miris. Karena kan dia backgroundnya seorang dokter. Harusnya seorang dokter itu kan disumpah untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa empati yang tinggi, bukan malah ada orang sakit diperolok. Lalu lucunya lagi mempermasalahkan kenapa aku berobat ke Singapura, apakah dokternya bisa ngaji. Itu kan terlalu nyinyir ya buat aku, karena hak pribadi seseorang dalam memilih proses penyembuhan penyakitnya. Tanggapinya seperti apa sih, Kak? Komentar netizen itu kan ada yang menggiring opini. Iya. Gitu. Sebenarnya ada yang mengarahkan ke arah sana. Kalau aku pribadi sih ngapain diambil pusing ya. Orang-orang yang berpikiran seperti itu berarti wawasannya kurang luas, pengetahuan kurang luas, dan pastinya kurang punya empati, kurang punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Jadi buat aku nggak perlu aku kecil hati, karena yang paling penting adalah orang-orang yang terdekat aku, sahabat-sahabat aku, Masya Allah tabarakallah, perhatiannya udah sangat luar biasa, menghubungi aku, baik itu secara langsung atau enggak, ketemu dan lain sebagainya, malah kayak dapet perhatian luar biasa di kehidupan nyata gitu. Ngapain aku fokusin kehidupan dunia maya yang aku nggak kenal, aku juga nggak tahu itu bajir atau bukan, aku nggak tahu juga itu oknum-oknum yang netizen yang seperti apa. Mengejutkan respon Dr. Richard Lee atas pernyataan Kartika Putri yang meminta sang dokter untuk tidak merasa terzalimi oleh dirinya. Lantas seperti apa rencana indah Kartika Putri jika nanti sembuh total dari Stephen Johnson Syndrome? Hai guys, aku Denis Syaresta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Penanganan dokter di Singapura atas penyakit yang diderita Kartika Putri dinilai Kartika Putri terbilang cepat. Proses penyembuhannya semakin membaik terlihat setelah ia seminggu menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Singapura. Ia pun mengaku akan mendoakan orang-orang yang telah menghujatnya ketika wajahnya diselimuti bentol-bentol sakit akibat terserang Stephen Johnson Syndrome. Bahkan kondisi wajah Kartika Putri saat ini tampak semakin kinclong, bening dan mulus lagi. Kulit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena penanganannya cepat, dan tepat. Alhamdulillah kurang dari seminggu udah banyak banget kemajuan, perbaikan. Ya, efek apa obat. Jadi memang karena memang aku ngalamin Stephen Johnson Syndrome, memang obatnya itu salah satunya adalah kortikosteroid yang harus diminum. Sebenarnya aku udah ikhtiar waktu di Jakarta, aku sempat disuntikin 3 kali, sempat minum obat juga, cuman pada waktu itu belum ada perbaikan. Akhirnya berangkat ke Singapura, dikasih obat steroid juga, tapi memang produknya dari sana, dan alhamdulillah akunya lebih cocok, makanya perbaikannya jauh lebih cepat. Terus alhamdulillahnya langsung kering, alhamdulillahnya juga yang tadinya nggak bisa makan sama sekali, langsung rasa sakitnya hilang, langsung bisa makan gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih
cepat sembuhnya, Allah kasih perbaikannya cepat, dan alhamdulillah udah bisa berangkat. Kartika Putri mengaku pasca dinyatakan sembuh nantinya dari Stephen Johnson Syndrome, ia mengaku siap untuk memiliki anak lagi. Karena itulah istri Habib Usman ini mengaku akan menjalani program kehamilan. Untuk mencapai harapannya itu, Kartika Putri kini bersiap membenah kalbunya, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi disongsong umat Islam Indonesia. Bahkan putri cantiknya bernama Kalisa Putri yang kini berusia 4 tahun juga menyambut antusias bulan Ramadan kali ini suatu kegembiraan bagi Kartika Putri. Persiapan puasa sama aja sih, paling kalau puasa mudah-mudahan Allah izinin sampai di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Ramadan ini Allah kasih umur sehingga kita bisa beribadah yang terbaik dan menjadi Ramadan yang terbaik. Itu aja sih persiapan. Kalisa insya Allah tahun ini belajar puasa pertama. Mudah-mudahan nggak batal karena dia udah semangat. Kakak-kakaknya tuh Masya Allah belajar puasa 4 tahun. Jadi dia termotivasi sama kakak-kakaknya, terus dia bilang, Kalisa mau puasa ibu gitu. Jadi semangat banget, mudah-mudahan puasanya bisa full, tapi kalau nggak namanya belajar kan, kita coba dulu aja. Janjiin reward nggak Kak? Kalau aku sih enggak sih, sebenarnya aku nggak janjiin hadiah apa dan apa gitu, karena dia aja udah paham. Jadi aku nggak harus janjiin hadiah apa, dia udah ngerti kayak, kalau puasa dapat pahala ibu banyak gitu. Dia tahu kalau dia dapat pahala, insya Allah nanti dia dikasih mainan gitu. Jadi dia tahu bahwa mainan dari yang kita kasih itu sebenarnya dari Allah, lewatnya lewat ibu abahnya atau lewat orang lain. Jadi dia taunya gitu aja. Oh jadi kalau dapat pahala, rewardnya tuh ya dia tahu dapat pahala, dan dia tahu kalau dapat pahala dalam kehidupan itu nanti dia dapat hadiah di dunia. Mengejutkan, Kartika Putri yang mengungkap kondisi kesehatannya saat ini semakin membaik pasca menjalani pengobatan di Singapura atas penyakit autoimun yang membuatnya diserang Stephen Johnson Syndrome yang dideritanya. Lantas, seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee selaku dokter influencer atas himbauan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang melarang dokter untuk melakukan promosi produknya di sosial media? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Dr. Richard Lee merespon pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bahwa dokter influencer dilarang mempromosikan produknya di sosial media baru-baru ini. Ya, beredar larangan dari IDI, tepatnya dari Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter atau MKEK IDI, pihaknya menegaskan bahwa dokter dilarang mempromosikan produknya di platform media sosial. Ia menegaskan bahwa hal itu sesuai dengan aturan yang tertera dalam fatwa etik dokter dalam bermedia sosial. Aturan itu bukan aturan baru, itu aturan yang lama ya. Jadi nggak ada hal yang baru di sana. Tapi akankah lebih baik? Ini sebenarnya suatu hal yang baik dilakukan oleh IDI. Tapi ada yang lebih baik lagi ketika bukan cuma ngelarang, tapi juga memfasilitasi, memberikan solusi. Orang di luar negeri, dokter-dokter di luar negeri sudah melakukan hal seperti itu. Di Indonesia masih dilarang. Oke, ada permasalahan, kasih solusi dong. Ya, kasih himbauan. Ya jangan cuma bisa dilarang saja. Dan juga untuk IDI, saya kalau misalnya masyarakat, kalau misalnya anggota punya masalah, ya kalau misalnya minta bantuan, dibantu nggak? Jangan cuma bisa ngelarang doang, dibantu nggak? Waktu saya punya masalah dengan Mbak KP, dengan artis tersebut, saya datang ke IDI, dibantu nggak? Nggak dibantu. Terus saya itu jadi berpikir, apa sih gunanya jadi anggota IDI? Kalau cuma untuk dilarang-larang doang, kayaknya lebih bagus nggak usah jadi anggota IDI deh. Ya kan, kalau aku pengen jadi anggota IDI adalah aku pengen ikutin aturannya, tapi juga kalau ada apa-apa dibantu dong kitanya, dicarikan solusinya. Mungkin menurut saya seperti itu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari
dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.